saudara, penuh kenangan yang luar biasa. Bahkan Anda perlu tahu, salah satu laskar yang dibunuh di KM 50 yaitu Ahmad Faiz, saudara, adalah murid dari As-Sa'adah. Aktif di majelis ini, selalu melayani Habib Idrus, bahkan sering begadang di pos di sini, saudara, untuk menjaga keamanan As-Sa'adah. Anak masjid, anak taklim, santri, itu yang salah satu menjadi korban diculik, disiksa, dibunuh dengan biadab oleh oknum-oknum aparat, saudara, yang biadab, yang sadis, yang brutal, yang kejam. Dan demi Allah, kami sudah bersumpah, siapa saja yang terlibat dalam KM 50, kami akan kejar mereka dari dunia sampai akhirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya berjuang, mulai dari saya pulang belajar dari Saudi Arabia pulang ke Indonesia ini, beliau merupakan salah satu habaib yang luar biasa, saudara. Betul-betul punya perhatian dan kepedulian terhadap perjuangan. Bahkan manakala saya mendapatkan hujatan, serangan dari mana saja, beliau baik di depan saya maupun di belakang saya selalu melakukan pembelaan yang sangat-sangat mengharukan, saudara. Dan gak sampai di situ, saya pernah dipanggil oleh beliau ke rumahnya di tempat ini, saudara. Beliau katakan, Habib Rizik, saya ingin mendukung perjuangan Anda bukan hanya dengan doa, tapi saya ingin dorong anak-anak saya untuk ikut berjuang membantu Anda dalam perjuangan. Dan saya siapkan ini As-Sa'adah, silakan untuk digunakan buat perjuangan. Dan itu beliau buktikan. Putra beliau Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas, beliau relakan untuk menjadi ketua Majelis Syura Front Pembela Islam DKI Jakarta, saudara. Selama lebih dari 5 tahun di bawah kepemimpinan saat itu ketua daripada FPI DKI Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, sehingga komunikasi saya dengan Habib Idrus Sudayat sangat lancar. Kalau ada persoalan yang beliau ingin tabayun, beliau panggil saya. Kadang-kadang beliau yang datang ke rumah saya, kadang-kadang beliau kirim putranya ke rumah. Tanyakan Habib Rizik, ada apa ini? Kenapa? Kenapa itu dilakukan oleh beliau, saudara? Di antara beliau sampaikan, saya tidak mau dengar berita ini dari orang lain. Saya mau dengar langsung dari Habib Rizik, sehingga manakala nanti ada yang bertanya, saya mampu untuk menjelaskannya. Subhanallah, saudara, penuh kenangan yang luar biasa. Jadi kalau beliau katakan, saya ingin bantu Anda bukan hanya doa, harta benda, jiwa raga, saya mau bantu. Dan itu beliau buktikan, ibadallah. Bukan sekedar ngomong, saudara. Beliau tidak teriak-teriak di atas mimbar, beliau tidak teriak-teriak di mana-mana, tapi saya dipanggil dan beliau sampaikan itu dengan tulus. Dan gak sampai di situ. Di As-Sa'adah ini, saudara, beliau sediakan ini tempat untuk dialog lintas agama. Puluhan pendeta, pastor, saudara, rahib, tokoh-tokoh berbagai macam agama beliau kumpulkan di halaman Madrasah As-Sa'adah. Dan saya diundang untuk bisa menyampaikan bagaimana toleransi dalam Islam. Setelah itu Habib Idrus minta Habib Rizik buka dialog dengan mereka. Biarkan mereka mau tanya apa saja. Bahkan kalaupun mereka mau serang Islam, dengerin aja. Yang penting bagaimana antum bisa menjawabnya, yang bisa membuat mereka itu, saudara, muqtadi, kasih jawaban yang mugni. Dan itu kita gelar, ya ikhwan. Saya itu Habib Ali selaku panitianya, Habib Alwi, begitu juga Habib Muhsin bin Zaid tahun 2015, dan dihadiri oleh Kapolda Metro saat itu, ya ikhwan. Jadi saat itu terjadi dialog. Itu macam-macam tokoh agama bertanya yang macam-macam, dari pertanyaan yang normal sampai pertanyaan yang nggak normal, saudara. Dari pertanyaan-pertanyaan yang bersahabat, ada pertanyaan yang menyerang. Tapi karena saya ingat pesan daripada Habib Idrus bin Hashim, jawab dengan jawaban
sebagaimana dialog yang diajarkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Jamaah beliau, murid-murid beliau, setiap kami ada aksi beliau dorong, turun. Jangan biarkan Habib Rizik turun sendirian. Dan betul-betul turun. Bahkan Anda perlu tahu, salah satu laskar yang dibunuh di KM 50 yaitu Ahmad Faiz, saudara, adalah murid dari As-Sa'adah. Aktif di majelis ini, selalu melayani Habib Idrus, bahkan sering begadang di pos di sini, saudara, untuk menjaga keamanan As-Sa'adah. Anak masjid, anak taklim, santri, itu yang salah satu menjadi korban diculik, disiksa, dibunuh dengan biadab oleh oknum-oknum aparat, saudara, yang biadab, yang sadis, yang brutal, yang kejam. Dan demi Allah, kami sudah bersumpah, siapa saja yang terlibat dalam KM 50, kami akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat, ya kawan. Kami nggak akan biarkan, ini kezaliman nggak boleh dibiarkan, ya kawan. Jadi saya tidak ingin panjang lebar, saya tidak ingin bicara soal KM 50, saya hanya ingin sedikit menginformasikan Habib Idrus, saudara, bin Hashim Al-Attas punya saham andil perjuangan dalam amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa. Dan beliau nggak segan-segan, kalau saya salah saya digewer, ya. Beliau orangnya tegas, salah bilang salah, benar bilang benar. Saya dipanggil digewer, Habib Rizik jangan begitu, ini salah. Kalau memang Anda merasa benar, apa dalilnya Habib Rizik? Nah, jadi beliau salah satu habaib yang luar biasa, memberikan dukungan di depan, di belakang, kapan saja, di mana saja, sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan ini, Habib Ali, putra-putra beliau sebagai saksinya. Saya tidak menambah-nambahkan dan saya tidak mengurangi, karena memang Habib Idrus luar biasa. Dan kalau saya sedang gundah, saya sedang gelisah, lagi banyak serangan, lagi jenuh, ya ikhwan, lagi banyak fitnah dan lain sebagainya, salah satu yang saya datangi adalah Habib Idrus bin Hashim. Habib insahni, Habib kasih anak nasihat, Habib terangi anak punya hati, Habib nawir qalbi, Habib ayo kasih anak nasihat, supaya anak ini tidak padam semangat juangnya, supaya anak tidak jerah dan tidak jenuh dalam perjuangan. Jadi Habib Idrus bin Hashim memang seorang tokoh pejuang. Beliau bukan hanya seorang ustadz, bukan hanya seorang da'i, bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang saleh, tapi beliau juga seorang muslih. Beliau seorang mujahid. Beliau ikut berjuang, mengorbankan tenaganya, pikirannya, harta bendanya, jiwa raganya untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau korbankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tadi disinggung saudara oleh Habib Aliyah, saudara, dalam banyak aksi, baik itu aksi anti Ahmadiyah ketika itu, maupun aksi menolak pemimpin kafir di Jakarta ini, saudara, begitu juga aksi-aksi lainnya, saudara, Habib Idrus bin Hashim tidak segan-segan dalam keadaan sakit dengan kursi roda, mereka hadir di lapangan, saudara. Ini satu perjuangan yang luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan setiap langkah perjuangan yang telah beliau tunjukkan tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan dimasukkan beliau minas syuhada'il mujahidin. Mudah-mudahan beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara, sebelum digelar pilkada di Jakarta, seminggu sebelum saya hijrah ke Mekah, saudara, di sini